Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Geologi Kegunung Apian. Di sini kami akan membawakan tema Gunung Eyjaf dari Islandia. Next. Anggota kami ada 3, yaitu Arya Sakti Aditya, saya sendiri dengan NIM 101223104. Lalu ada Muhammad Alvin dengan NIM 101321022. Lalu ada Imade Naryama yaitu dengan NIM 101321111. Untuk outline yang kami punya yaitu ada lokasi dan latar tektonik gunung api, karakteristik magma dan erupsi, klasifikasi jenis erupsi terbaru, potensi dan bahaya sumber daya, lalu ada metode pemantauan. Next. Untuk lokasi dan latar tektonik akan saya jelaskan. Next. Nah, di sini ada lokasi dan latar tektonik gunung api. Ya, gunung ini tuh berada di wilayah selatan Islandia, tidak jauh dari kota Volsfjord. Islandia terletak di pertemuan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara. Gunung ini secara geografis termasuk dalam zona vulkanik timur, salah satu kawasan vulkanik aktif di negara tersebut. Zona ini memanjang dari bagian barat daya ke timur laut Islandia dan menjadi tempat terjadinya interaksi serta pergeseran antara kedua lempeng tersebut. Kondisi geologis ini menjadikan Islandia sebagai wilayah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi. Untuk gambarnya kita didapat dari geologi.co.id. Next. Di sini saya akan menjelaskan juga karakteristik magma dan erupsi. Next. Oke. Magma pada gunung ini termasuk dalam kategori magma andesitik dengan komposisi yang kaya akan silika dan mineral felsik. Magma ini cenderung memiliki viskositas yang sangat tinggi atau kental. Di samping itu, gunung ini mempunyai kandungan gas yang signifikan, terutama gas sulfur dioksida dan gas air. Namun pada tahun 2010, magma yang dihasilkan adalah magma basaltik yang memiliki kandungan silika rendah yang berasal dari kerak bagian bawah. Untuk gambarnya kami dapat dari bbc.com. Next. Oke, untuk karakteristiknya, tipe erupsi pada gunung ini yang terjadi pada tahun 2010 yaitu termasuk ke dalam erupsi Plinian. Erupsi ini ditandai dengan adanya pelepasan awan panas yang tinggi, abu vulkanik, dan kolom asap yang mencapai ketinggian yang signifikan di atmosfer. Untuk gambarnya kami didapat dari istockphoto.com. Oke, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis erupsi terbaru. Jadi di sini adalah gambar dari erupsi Gunung Eyjaf yang kita dapat dari geologi.co.id. Kemudian di sini saya akan menjelaskan klasifikasinya. Gunung Eyjaf Jala ini di Islandia mengalami erupsi yang terkenal pada tahun 2010. Erupsi tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu erupsi eksplosif dan kemudian erupsi freatik efusif. Jadi untuk erupsi eksplosif sendiri adalah erupsi gunung berapi berupa ledakan yang memuntahkan bahan-bahan piroklastik di samping lelehan lava. Eksplosif dapat terjadi jika magma yang terdapat dalam tubuh gunung api sifatnya kental dengan kandungan gas yang tinggi, sehingga tekanannya sangat kuat dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya sekali. Magma seperti itu sering hancur menjadi fragmen piroklastik oleh perluasan gas eksplosif selama letusan. Kemudian erupsi freatik efusif merupakan gabungan dari dua jenis erupsi gunung berapi, yaitu erupsi freatik dan erupsi efusif. Erupsi freatik terjadi akibat interaksi air dengan magma atau lava yang panas, menyebabkan uap air dan gas vulkanik keluar secara tiba-tiba dan eksplosif. Sementara itu, erupsi efusif adalah erupsi yang mengeluarkan magma atau lava dalam bentuk lelehan yang encer dan mengalir secara perlahan tanpa ledakan yang kuat. Kemudian, erupsi bisa diklasifikasikan tergantung dengan jenis erupsi, peningkatan aktivitas, awal erupsi, kolom abu, dampak transportasi udara, evakuasi dan pengungsian, kemudian durasi erupsi. Kemudian di sini ada potensi bahaya dan sumber daya. Untuk potensi bahaya sendiri, yang pertama adalah mengganggu lalu lintas udara internasional.
Seperti yang kita tahu sendiri bahwa ketika gunung itu terjadi erupsi, maka abu atau asapnya akan mengganggu penerbangan sehingga penerbangan dapat ditunda bahkan dialihkan. Kemudian erupsi juga dapat mengganggu kesehatan. Dampak erupsi gunung api terhadap kesehatan, yang pertama ada gangguan pernafasan, dikarenakan abu vulkanik dan gas beracun dapat mengiritasi saluran pernafasan, menyebabkan batuk, sesak nafas, dan masalah pernafasan lainnya. Kemudian ada iritasi mata, seperti yang kita tahu partikel abu vulkanik dapat mengiritasi mata, menyebabkan mata merah, gatal, nyeri, dan bahkan dapat merusak kornea. Kemudian ada luka bakar. Lava panas yang mengalir dapat menyebabkan luka bakar yang serius kepada orang yang terkena lavanya. Kemudian melelehkan lapisan es glasier. Dampak erupsi pada lapisan es glasier yang pertama karena peningkatan suhu dan pencairan es. Panas dari erupsi dapat langsung melelehkan es dan salju di sekitar gunung berapi, meningkatkan kadar air di daerah tersebut. Kemudian terjadi banjir lahar. Pencairan es akibat erupsi dapat menyebabkan banjir lahar, campuran air, batuan, abu, dan debu yang sangat berbahaya. Kemudian dikarenakan lapisan es glasier yang meleleh, maka akan terjadi kenaikan permukaan air laut. Kemudian akan terjadi juga perubahan ekosistem. Pencairan es juga dapat mengubah habitat dan ekosistem, serta melepaskan mikroba dan bakteri yang dampaknya masih belum diketahui. Kemudian di sini ada potensi sumber daya. Yang pertama ada energi geotermal. Energi geotermal dari gunung berapi berasal dari panas bumi yang meningkat melalui aktivitas vulkanik. Gunung berapi terutama kawasan yang aktif menyimpan energi panas bumi dalam bentuk magma dan uap panas. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, pemanas air, dan berbagai aplikasi industri. Kemudian untuk sebagai tempat wisata alam. Gunung berapi dapat menjadi tempat wisata alam yang menarik karena keindahan landscape-nya, potensi aktivitas vulkanik, dan berbagai kegiatan wisata lain yang bisa dilakukan di sekitarnya. Kemudian terakhir ada tanah menjadi subur. Tanah menjadi subur di sini dikarenakan oleh abu vulkanik yang kaya akan nutrisi. Abu vulkanik mengandung mineral yang penting bagi pertumbuhan tanaman, seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan kalium. Kemudian lahar vulkanik juga adalah campuran batu, pasir, dan kerikil yang mengalir dari gunung api. Lahar ini juga mengandung mineral dan unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Dan kemudian yang terakhir ada curah hujan yang tinggi dikarenakan di wilayah-wilayah di sekitar gunung api sering memiliki curah hujan yang tinggi. Ini membantu dalam pelapukan mineral tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Nah, berikutnya ada metode pemantauan. Pada metode ini ada pengukuran elektromagnetik, dan metode ini dilakukan 1 tahun setelah letusan terbaru gunung berapi Ejaf pada tahun 2010, Maret sampai Mei, Islandia Selatan, untuk menyelidiki geometri struktur sistem gunung berapi melalui penceritaan variasi resistivitas listrik lateral dan vertikal. Lanjut. Nah, grafik pertama di sebelah kiri menunjukkan kurva resistivitas semu terhadap periode. Di sini kita bisa lihat data asli yang ditampilkan dalam warna abu-abu dan data yang sudah dikoreksi static shift menggunakan data temp, ditunjukkan dengan yang berwarna. Lihat bahwa koreksi ini cukup signifikan, terutama pada channel XY dan YX. Nilai faktor pergeseran statik juga tertera di bagian atas grafik, yaitu sekitar 1,05 untuk XY dan 150 untuk YX. Dan grafik tengah atas penampilan kurva fasa, di sini kita juga bisa melihat kesesuaian antara komponen XY dan YX pada periode pendek, yang menunjukkan indikasi struktur bawah permukaan yang bersifat 1D. Lalu di bawahnya ada panah induksi berdasarkan konvensi WIS. Panah induksi yang sangat kecil pada periode pendek hingga menengah memperkuat dugaan bahwa struktur bawah permukaan di wilayah ini cenderung 1D dalam kisaran frekuensi tersebut. Dan terakhir, grafik di sebelah kanan adalah model inversi 1D outcome untuk situs EJY 108. Grafik ini memperlihatkan variasi
sensitivitas terhadap kedalaman. Data ini dihasilkan dari data yang telah dikoreksi dengan referensi remote dari situs EYZ 109. Terdapat pula informasi teknis seperti elevasi situs yaitu 260 meter dan durasi perekaman sekitar 40 jam. Secara keseluruhan, data yang ditampilkan menunjukkan kualitas yang baik dan konsisten antara berbagai komponen mendukung interpretasi geologi bawah permukaan dengan metode MT. Next. Nah, metode yang digunakan pemantauan seismik, pemantauan gas dan debu vulkanik, monitoring deformasi, pemantauan visual, pemantauan suhu dan termal, penginderaan jauh. Nah, inilah referensi yang kita gunakan untuk membuat presentasi ini. Ini adalah tabel kontribusi yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama ada Sakti Aditya, kontribusinya menyusun materi karakteristik magma pada Gunung Ejaf pada tahun 2010, menyusun materi karakteristik erupsi terbaru pada Gunung Ejaf pada tahun 2010, menyusun materi kualifikasi erupsi terbaru. Nah, yang kedua ada Muhammad Alvin, menyusun materi metode penelitian, menyusun materi mengenai potensi bahaya Gunung Ejaf, menyusun materi mengenai potensi sumber daya Ejaf. Dan terakhir saya menyusun materi mengenai potensi bahaya Gunung Ejaf, menyusun materi mengenai lokasi dan latar tektonik Gunung Ejaf. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap dari kami. Kami ucapkan terima kasih.